Kita ke sorotan lainnya pemirsa, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan institusi MUI sebesar 1 triliun rupiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini diajukan Panji Gumilang di tengah kasus dugaan penistaan agama yang menyeret namanya. Di saat polisi tengah mengusut dugaan penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Majelis Ulama Indonesia. Selain menggugat MUI sebagai institusi, sosok yang tengah menjadi kontroversi saat ini juga menggugat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Panji mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Gugatan dilayangkan oleh Panji Gumilang pada 6 Juli 2023. Sidang perdana akan dilaksanakan pada 26 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas enggan berbicara banyak soal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap dirinya. Anwar Abbas hanya menegaskan dirinya taat hukum dan siap menghadapi gugatan tersebut. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyidikan dalam kasus dugaan penistaan agama dengan Panji Gumilang sebagai terlapor. Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara pekan depan untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Setelah itu dilakukan gelar perkara. Nah, gelar perkara ini untuk menentukan apakah saudara PG nanti bisa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka atau tidak. Gelar perkara akan dilakukan setelah Bareskrim menerima hasil pemeriksaan barang bukti oleh laboratorium forensik. Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli pekan ini. Sebelumnya sebanyak 19 orang saksi telah diperiksa termasuk dari pihak kepolisian. Tim Liputan B-Universe. Telah bergabung bersama kita melalui daring ada Pak Ihsan Abdullah, Wasekjen MUI, juga kami tengah berusaha untuk menghubungi Pak Hendra Effendi, kuasa hukum Panji Gumilang. Kita sapa dulu Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dik. Ya, selamat sore. Selamat sore. Pak Ihsan, MUI sendiri sudah menerimakah gugatan yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, Pak? Sejauh ini kami belum menerima ya gugatannya yang kabarnya sudah dilayangkan sejak hari apa itu. Ya, tapi sejauh ini kami belum terima gugatannya seperti apa. Dan tentu nanti kalau sudah terima kami akan coba pelajari dan menentukan sikap seperti apa. Ya, kalau dari MUI sendiri melihat pernyataan dari kuasa hukum Panji Gumilang yang kemudian sudah masuk gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, salah satunya yang disampaikan ini adalah benarkah bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh MUI ini berdasarkan potongan-potongan video dari media sosial saja? Itu yang disebutkan oleh kuasa hukum Panji Gumilang. Bukankah ini berdasarkan kajian atau sebenarnya seperti apa, Pak Ihsan? Ya, saya kira ini kan mengalihkan isu saja ya. Isu pokoknya kan Panji Gumilang sekarang harus menghadapi konsekuensi hukum ya, berupa tanggung jawab hukum di Mabes Polri. Saya kira dihadapi saja ya, tidak usah melebar menggugat MUI dan sebagainya, karena itu tidak akan ada artinya. Karena Majelis Ulama Indonesia itu tidak pernah menjustifikasi atau memiliki pretensi untuk menyalahkan orang atau menuduh orang. Jadi saran kami tentu dari Majelis Ulama Indonesia ya, fokus sajalah Panji Gumilang pada persoalannya menghadapi kasus hukum yang sekarang sedang berproses dan dalam tahap penyidikan. Saya kira itu yang bagus ya, yang penting dilakukan. Tidak perlu mengalihkan isu seakan-akan ini ada persoalan antara Panji Gumilang dan Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi masalah adalah Panji Gumilang dengan umat Islam.
Pak Ihsan, MUI selama sama ini sekali. MUI juga sudah berusaha untuk ingin berkomunikasi dengan Panji Gumilang, dan betul bahwa ditolak selama ini? Sudah, Mbak Giting, kami sudah menyurat satu kali di bulan Mei, itu dijawab bahwa dia akan bersedia menerima kita nanti di tahun 2024. Nah, yang kedua kami juga melayangkan surat, intinya kan untuk klarifikasi kebenaran apakah yang beredar di sosmed dan menimbulkan kegaduhan itu betul berasal dari Panji Gumilang. Ternyata suratnya tidak direspon yang kedua, dan kami juga mencoba hadir di sana di Ponpes di Al-Zaitun di Indramayu, juga tidak diberi kesempatan untuk bertemu. Dan yang terakhir, ketika bergabung dengan tim investigasi, mereka juga menolak bertemu dengan tim kami. Oke. Jadi saya kira sudah cukup ya apa yang kita upayakan untuk bertabayun, mengklarifikasi, tetapi dan merangkul sekaligus ya, Ya. tapi bukan diberikan klarifikasi atau tabayun, tetapi dipukul. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa. Majelis Ulama Indonesia memang kewajibannya adalah dalam rangka himayatul umat. Himayatul umat itu artinya membimbing umatnya, melindungi umatnya, Baik. agar tidak terpapar dengan paham-paham atau pemikiran-pemikiran keagamaan yang menyimpang. Itu tugas pokok dari Majelis Ulama Indonesia. Baik. Pak Ihsan, kita sudah terhubung melalui telepon dengan Pak Hendra, kuasa hukum Panji Gumilang. Pak Hendra, tadi Pak Ihsan sudah menyatakan bahwa MUI sudah beberapa kali, bukan hanya sekali, mencoba untuk berkomunikasi dengan Panji Gumilang, tapi ditolak. Kemudian apa dasarnya, alasan dari pihak Panji Gumilang memilih untuk mengajukan gugatan secara perdata dibandingkan tabayun misalnya? Iya, Mbak Stefani ya. Halo. Mohon maaf, ini saya di suara yang jelas. Halo. Kami sudah bisa mendengar suara Anda, silakan Pak Hendra. Jelas. Ya. Berkait dengan mohonan tabayun yang dilakukan di pihak MUI, itu sebetulnya buat pihak klien kami ini sangat besar. Pak Hendra? Nah, Oke, tampaknya kami harus memperbaiki audio dari Pak Hendra yang terhubung melalui telepon. Pak Hendra, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Ya, Pak Ihsan, tadi sayang sekali kita tidak bisa mendengar secara jelas jawaban dari Pak Hendra. Nanti saya akan coba tanyakan kembali kepada Pak Hendra. Tapi Pak Ihsan, yang juga beredar kemudian ada juga narasi-narasi lainnya yang mengatakan bukankah ini adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan? Jawaban MUI seperti apa, Pak Ihsan? Kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin oleh konstitusi, ya, pasal 29. Betul. Dasar 45. Tetapi dia juga dibatasi, tidak boleh bertentangan dengan forum internum, dan itu adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Artinya kebebasan itu ada batasannya, tidak boleh mengganggu forum internum. Kebebasan manakala dalam pemikiran itu boleh, sah-sah saja, dalam diskusi sah-sah saja, tapi perbedaan pendapat yang kemudian melanggar akidah, melanggar kesepakatan forum internum dalam sebuah keyakinan atau agama, dan itu dipublish melalui medsos dan melalui media di publik, itu bertentangan dengan hukum, dan inilah yang sedang dihadapi oleh Panji Gumilang. Jadi bukan pendapatnya yang dilarang, tetapi mekanisme berpendapat itu yang harus juga mengerti di mana pembatasannya. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita semua sebagai masyarakat.
Jadi Indonesia negara demokrasi dan dijamin kebebasan beragama dan keyakinannya di pasal 29. Tapi di sana juga ada batasan. Karena kalau tidak dibatasi jadi kalau tidak dibatasi jadi otoritarian Oke. yang melanggar hak-hak orang lain. Saya ingin minta tanggapan Pak Hendra, semoga suaranya sudah lebih jelas. Pak Hendra, Anda juga menyebut bahwa MUI melanggar HAM. Apa dasarnya Anda menyebut ada pelanggaran hak asasi manusia di sini? Saya tidak mengatakan MUI melakukan pelanggaran HAM ya. Ini perlu diklarifikasi tentang penyampaiannya. Jadi saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh MUI tentang tabayun, pendekatan, merangkul dan sebagainya itu keliru. Kenapa keliru? Karena ada sebelumnya statement-statement yang disampaikan oleh pihak MUI, pengurus MUI, mulai dari pengurus MUI Kabupaten Indramayu, dan disambut dengan gerakan-gerakan yang notabene LSM atau ormas-ormas yang kita duga itu terafiliasi dengan MUI, semua menjustifikasi, menyudutkan dan mengkriminalisasikan klien kami ini. Kalau Anda tidak menilai bahwa MUI ini melanggar HAM, lalu kenapa kemudian pihak Anda kemudian akan meminta Komnas HAM untuk memberikan atensi terhadap apa yang terjadi terhadap klien Anda, Panji Gumilang? Itu ada dampak-dampak sosial yang meluas dari penggiringan opini, penggiringan bentuk justifikasi yang disampaikan kepada klien kami, kepada pesantren, kepada pimpinan pesantren, yaitu Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang MP. Ini sangat-sangat banyak hal yang tudingan-tudingan itu nggak sehat, sehingga opini pun berkembang nggak sehat. Kemudian persoalan dari perbedaan pendapat yang ada yang disampaikan oleh klien kami, kemudian bergeser, dipiralkan di media sosial, kemudian bergeser persoalannya dari pendapat menjadi sebuah tindakan hukum atau adanya pelaporan dari pihak tertentu yang kami duga itu terafiliasi juga dengan MUI tentunya, sehingga image yang dinilai oleh masyarakat, image yang nggak sehat juga terhadap klien kami. Kemudian pemerintah dalam hal ini melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kami kurang tepat. Jadi bergeser. Pak Hendra, tadi kami berbincang dengan Pak Ihsan yang mengatakan bahwa selama ini MUI sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi dengan Panji Gumilang tapi ditolak. Lalu kenapa akhirnya malah berujung gugatan ke pengadilan melalui sistem perdata, bukan tabayun? Jadi gini, pihak MUI menjustifikasi duluan, ya kan, menyampaikan bahwa Al-Zaitun ini beda, Al-Zaitun ini terindikasi sesat. Ya, tidak boleh menyekolahkan ke Al-Zaitun. Awas, hati-hati dengan Al-Zaitun. Ini dilontarkan oleh tokoh-tokoh dari MUI. Kemudian setelah lontaran itu disampaikan baru mau tabayun. Jadi ini kurang etis. Sangat-sangat kurang etis, sehingga tentunya semua yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan dulu secara hukum. Bagaimana masyarakat menilai, karena masyarakat hari ini sudah tergiring opininya, sehingga klien kami ini disudutkan secara opini, disudutkan secara hukum hari ini, itu harus kita jawab. Harus kita jawab kebenarannya. Tentunya dari jawaban kebenaran kita lakukan upaya-upaya yang elegan, yang terhormat. Hari ini negara kita sepakati negara hukum. Sudah disudutkan baru mau tabayun, itu maksud Anda? Iya, maka ketika negara ini negara hukum, seluruh masyarakat, seluruh
warga negara Indonesia memiliki hak hukum. Oke. Jadi Saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Ihsan untuk menjawab tudingan Anda, Pak Hendra. Ya, sebentar. Saya tidak mampu selesaikan mendengar. dulu. Ya, sebentar dulu. Mohon maaf, saya tidak selesaikan. menanggapi karena tidak Ya. bisa mendengar dengan baik. Hal-hal yang kita lakukan ini semuanya menggunakan aturan hukum dan ketentuan hukum, menghormati institusi. Karena klien kami sangat-sangat mengedepankan aturan hukum ini. Jadi tidaklah mungkin kalau misalkan seorang tokoh ulama yang hari ini pesantren Al-Zaitun yang kalibernya sudah dunia, tataran persoalan-persoalan yang diangkat itu jadi persoalan penistaan terhadap klien kami, itu sangat tidak mungkin. Jadi penodaan atau penistaan yang dituduhkan dan sebagainya itu bullshit, itu nggak ada. Jadi harapan kami media hari ini melihat secara objektif terhadap semua yang ada dan terhadap semua yang berkembang. Nah, tolong saya berikan kesempatan untuk bicara sedikit lagi. Singkat saja ya Pak Hendra, karena waktu kita sangat singkat. Silakan. Ini kami ingin memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat supaya masyarakat bisa paham dan tahu betul apa sih yang terjadi. Nah itu. Jadi hari ini dengan berbagai opini persoalan bergeser dari persoalan sosial kemudian menjadi kriminalisasi. Ya, klien kami dikriminalisasi, dilaporkan kepada polisi, kemudian dikembangkan. Ada pengakuan dari klien kami beberapa rekening yang kebutuhannya itu peruntukan untuk makan santri, makan seluruh penghuni di sana, untuk makan ternak sapi, kambing, ayam, sampai ikan, sampai perkebunan, semua itu terganggu. Ini bagaimana persoalan sampai berkembang kemana-mana, nggak karu-karuan. Sehingga cukuplah. Oke, kita spesifik Pak Hendra, kita bicara soal gugatan Anda terhadap MUI, karena yang hadir saat ini adalah MUI. Jadi saya kasih kesempatan kepada Pak Ihsan. Jawabannya apa Pak Ihsan? Pak Hendra tadi mengatakan bahwa MUI baru mau tabayun ketika sudah disudutkan. Betulkah demikian Pak Ihsan? Jawaban Anda? Ya, nanti kita tunggu saja, karena prosesnya kan sudah di Mabes Polri, ya, di Dirtipidum Kabareskrim. Jadi ya kita tunggu saja seperti apa. Yang pasti bahwa Panji Gumilang saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan. Tentu sudah ada tuh kejelasan mengenai tindak pidana dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Kita tunggu. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita memberi kesempatan kepada para penyidik di Mabes Polri untuk berjalannya proses hukum ini dengan baik. Kita tunggu penyidikan yang tengah berlangsung dalam kasus Panji Gumilang, termasuk juga gugatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Ihsan dan juga Pak Hendra sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.